akan berbalasan kita membaca Ayub 1 ayat 20 dan 21 serta 1 Korintus 2 ayat 9. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai, menghibur dan menguatkan saudara sekalian oleh pertolongan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai sahabat, teman, kerabat yang baik, seringkali kata-kata kita terasa terbatas, klise, terdengar seperti ungkapan yang sama berulang bagi mereka yang ditinggalkan, bagi keluarga Ibu Frida, Bang Robert, Bang Aldo, Kak Tisa dan keluarga besar. Namun melalui pujian Tuhan selalu menolongku yang akan kita nyanyikan bersama keluarga di tempat ini, kiranya penghiburan yang sejati boleh mengalir, menguatkan setiap hati yang ditinggalkan. Kita akan menyanyi pujian bersama, Tuhan selalu menolongku. Tetap abadi.
menghibur keluarga di tempat ini, tetapi kita semua yang menyanyikannya. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama menyatukan hati dalam doa pembukaan oleh Penatua Mangapul Marbun dari wilayah 10. Mari kita berdoa Bapak Ibu ya. Bapak dalam surga, kami selalu mengucap syukur ya Bapak untuk kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, terutama di pagi yang indah kami dipertemukan Tuhan di rumah keluarga Pak Edward Aritonang. Kami ingin mengucap syukur dan beribadah kepadamu Bapak atas dipanggilnya Bapak Edward Asolwan Aritonang pada tanggal 12 Maret 2026 yang lalu Tuhan. Kami percaya ini bukan kebetulan tapi memang rencana Tuhan untuk pertemuan ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, seperti iman keluarga ini juga, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kami berkata Tuhan itu adalah baik. Dan iman keluarga ini menyatakan di ibadah ini Tuhan, biarlah sehabis ibadah ini mereka selalu dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami serahkan ibadah syukur penghiburan ini, biar roh Tuhan yang selalu menyala-nyala di dalam kehidupan kami, sehingga puji-pujian hanya kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Betul kata ucapan kalimat dalam doa tadi Bapak, terima kasih bahwa betul dengan iman kita peduli. Bukan Tuhan saja yang peduli, tapi Tuhan juga memakai kita satu persatu untuk peduli, khususnya kepada keluarga di tempat ini. Dan dalam perjalanan hidup ini, kadangkala ada hal yang tidak selalu kita pahami, terlebih di saat kehilangan. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, tidak pernah meninggalkan kita bergumul sendiri. Dan melalui pujian Allah peduli, mari kita teguhkan hati keluarga di tempat ini khususnya, bahkan hati kita sendiri yang sedang remuk mungkin, untuk Tuhan. Kami tahu bahwa setiap perasaan kita Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap menguatkan. Kita akan bernyanyi lagu Allah Peduli. Jangan lupa ya refnya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Bersama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kenapa? Terima kasih, Bang. Jadi Bapak Ibu, bukan iseng saya minta kedua putra-putra tersayang menyanyikan lagu ini. Kadangkala kekuatan bahwa Allah itu peduli itu perlu diungkapkan, dinyatakan melalui lisan, apalagi melalui pujian. Terima kasih Bang Robert, Bang Aldo. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Titus. Tetapi bersama-sama sebelumnya kita yang membawa Alkitab boleh mempersiapkan 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Maaf. Lukas 12, mohon maaf. Lukas 12 ayat 35 sampai 37. Kita persiapkan bacaan Alkitab, sementara waktu dan kesempatan kami berikan pada Pak Titus. Terima kasih, Pak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Ibu Frida, Bang Robert, Tiziana, Aldo, dan seluruh keluarga besar saat ini hadir di tengah-tengah ibadah syukur penghiburan ini perwakilan dari wilayah 1, wilayah 3, wilayah 10, dan pengurus PSKD. Mereka adalah orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan Bapak Edward Ariton. Saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa dalam kedukaan ada nyanyi? Kenapa dalam kedukaan dan kehilangan ada syukur dan penghiburan? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam hati kita. Saudara-saudara, sungguh luar biasa Tuhan kita, yaitu selalu menugaskan dan mengutus kita dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun, hendaklah hidupmu bersyukur. Termasuk dalam duka dan kehilangan pun, engkau dimampukan untuk bersyukur, karena penyertaan kekuatan, kedahsyatan kasih Tuhan melampaui duka cita dan kehilangan. Dan kenapa ada syukur penghiburan? Karena saudara, dimanapun kita berada, Tuhan menugaskan kita
selalu hadir dan ada, memberikan kesempatan, menguatkan dan menghibur setiap orang. Tidak tertutup saat kita kehilangan dan duka cita. Tuhan tetap memakai kita untuk bersyukur dan hadir memberikan penghiburan. Saya sungguh bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, tentu firman Tuhan yang kita sampaikan ini adalah untuk supaya kita bisa mengenang, belajar teladan, dan juga untuk melanjutkan perjalanan ke depan. Tanggal 13 April yang lalu ketika tubuh Bapak Edward Aritonang dimasukkan, Maret. 13 Maret yang lalu ketika malam dimasukkan di dalam peti, 13 ibadah penghiburan. Nah, saat itulah saya masih ingat renungan kita hari itu adalah apa, saudara? Mati hidup untuk Tuhan. Hidup dan mati untuk Tuhan dan milik Tuhan. Kita saat itu merenungkan melalui kehidupan Bapak Edward Aritonang untuk memahami, mengerti, belajar sikap dan kehidupannya yang dia imani apa makna hidup. Bahkan sampai nafas terakhir pun makna hidup itu sangat kelihatan dalam hidup beliau yang sangat konsisten. Nah, hari ini ketika kita melaksanakan ibadah syukur dan penghiburan ini, kita akan merenungkan tema lanjutannya. Bagaimana beliau melanjutkan hidup ini. Kalau tadi makna hidup itu apa? Makna hidup itu apa? Makna mati itu apa? Dan makna hidup dan mati itu untuk siapa? Maka hari ini kita akan belajar merenungkan sebuah tema melalui kehidupan beliau yang dia imani dari Tuhan, dari firman Tuhan. Bagaimana menghadapi, menghidupi setiap hari. Bagaimana bersikap, bagaimana hidup setiap hari. Saudara, untuk itu saya berikan sebuah tema hari ini tentang bagaimana menjalani hidup itu. Pinggang tetap terikat dan pelita tetap menyala. Jadi kalau pada tanggal 13 Maret yang lalu ayatnya adalah Roma, surat Roma yang 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itu sudah kita lewati. Bagaimana menjalani hidup ini? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau sangat mencintai kami. Dan kami bersyukur Tuhan tetap setia, tetap baik, tetap mengasihi keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Edward Aritonang. Dan Tuhan tetap akan berkarya, dan kasih penyertaan-Mu tidak akan pernah berubah. Kiranya saat ini kami akan baca firman-Mu Tuhan, dan kiranya firman-Mu dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kami boleh belajar menjalani hidup, juga termasuk dalam contoh teladan yang telah dijalankan oleh Bapak Edward Aritonang untuk menjadi contoh bagi seluruh keluarganya dan kami semua. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk mengerti firman-Mu dan boleh melaksanakan. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Lukas 12 ayat 35 sampai 37. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ia datang dan mengetok pintu. Segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya dengan saya, kira-kira kalau Pak Edward Aritonang ada di depan kita, apa yang dia pesankan? Maka pesan yang pertama, hidup dan mati adalah untuk Tuhan dan milik Tuhan. Dan kalau hari ini Bapak Edward Aritonang ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah semua yang dikasihinya, dia akan mengatakan pinggang tetap terikat dan pelita tetap menyala. Saudara, dari mana kita akan merenungkan ini? Saya mengenal Pak Edward Aritonang sangat lebih dekat melalui peristiwa PA di wilayah 10. Dan saya ingat di rumahnya Ibu Ros Hasibuan. Saat itu beliau masih menjadi kepala sekolah pendidikan di Bandung. Ya, di situ dia cerita mondar-mandir, dia belajar firman Tuhan. Dari situ saudara, perkenalan itu menjadi lebih dekat, dan seringkali kalau bertemu kita berdiskusi, kadang-kadang juga telepon, dan kemudian juga membahas juga firman Tuhan. Terutama ketika beberapa kali bersama dengan tim kita melakukan pelayanan di Tapanuli, paling tidak 3 kali saudara, dari ujung ke ujung. Dan disitulah saya bertanya, lagu apa yang paling dia sukai, dan lagu yang sangat tidak pernah dia lupakan dan sering dia nyanyikan. Lagu yang Bapak Ibu tadi nyanyikan, yaitu Tuhan selalu menolong. Selalu dalam riwayat, dalam perjalanan, dalam cerita beliau, baik ketika dia masih sekolah, baik ketika dia mau masuk akpol, baik ketika dia bekerja dan apapun, yang menarik adalah dia menceritakan bahwa perjalanan itu tidak selalu mulus. Selalu banyak ada tantangan dan rintangan, dan selalu di dalam perjalanan itu selalu ada badai. Dan kita tidak usah terusik dengan badai dan kesulitan itu, karena penolong itu yang ada dalam hidup beliau. Sehingga itulah yang memotivasi dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan apapun, dia tetap akan berjuang, termasuk walau sendirian. Nah, saudara-saudara, banyak cerita dalam perjalanan itu yang saya belajar, bagaimana dia tidak akan berhenti dalam seluruh perjalanan hidup itu, sekalipun sendiri, sulit, dan di dalam badai. Keyakinannya adalah Tuhan penolong. Tuhan selalu menolong. Kiranya lagu itu ketika saudara nyanyikan menjadi sebuah kekuatan dan penghiburan saat ketika saudara menghadapi badai yang tidak terduga. Dan yang kedua, saya pernah bertanya, kira-kira dari Bapak ketika sekolah sampai ketika masuk akpol, dan ketika diberi kesempatan oleh Tuhan mengalami sekolah pendidikan sampai bekerja, apa yang mewarnainya? Itu sebuah berkat, dan dia tidak akan membiarkan itu lewat. Saya teringat dengan ayat yang dibacakan tadi, yaitu hendaklah pinggangmu terikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sepelayanan dengan Pak Edward, Bapak Ibu pasti tahu, dia adalah orang yang mempersiapkan semuanya dengan detail, seperti orang yaitu memakai jubah, mengikat pinggang, siap dalam keadaan situasi kondisi apapun, dan all out. Saya mencatat Bapak Ibu, Pak Edward Aritonang pernah menjadi ketua majelis, pernah menjadi anggota majelis, pernah menjadi pimpinan tim, pernah menjadi anggota tim. Tapi yang tidak berubah, yang mewarnai apa yang ada di dalam hidupnya adalah
Dia akan mengatakan kepada kita sebuah kalimat, sebuah kata. Hidup itu harus dijalani dengan bertanggung jawab. Inilah yang kita lihat dalam ayat Alkitab. Ikat pinggangmu, tetaplah pelitamu nyala. Hiduplah bertanggung jawab. Jalanilah hidup itu dengan tanggung jawab. Apa artinya tanggung jawab? Tanggung jawab itu bukan berarti kamu yang nanggung, aku yang jawab. Tanggung jawab itu artinya apa yang aku kerjakan dalam persiapan, dalam pelaksanaan, dan sampai hasilnya itu menunjukkan iman saya, warna saya terhadap kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara, saya kira keluarga dan anak-anak pasti ingat apa yang akan dilakukan Bapak ini ketika bicara soal tanggung jawab. Antara tugas dan tanggung jawab itu satu kesatuan. Perhatikan, kalau berangkat kemanapun sepatunya tidak pernah tidak mengkilat. Pakaiannya selalu rapi. Dan di dalam mapnya semua apapun ada di sana. Dan yang kedua yang saya pernah catat, baik dia sebagai ketua maupun sebagai anggota biasa, ketika diberi tugas, dia tidak peduli, dia tidak urusan saya ketua, saya anggota. Tapi yang dia lakukan selalu tugas itu dia kerjakan kalau bisa sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, karena itu tanggung jawab saya. Saudara akan mengerti ketika beliau saat mengembuskan nafas. Bang Robert ini mengingatkan papanya. Bayangkan dalam keadaan sakit di rumah sakit yang diceritakan PSKD Pak Tunggu. Dan kemudian minta supaya anaknya memberi masukan. Dikatakan Bapak ini sakit, nanti aja. Itu tanggung jawab saya. Saudara, apa yang sebetulnya kita mau pelajari dari hidup yang bertanggung jawab? Firman Tuhan tadi mengatakan, ketika kita menjalani hidup ini dengan pinggang terikat, dengan pelita yang menyala, hiduplah jalani hidup ini di keluarga, di dalam urusan apapun dengan bertanggung jawab. Apa artinya bertanggung jawab? Saya ini pelayan dan ada yang ngasih tugas, ada bosnya itu Tuhan. Maka firman Tuhan tadi mengatakan, seorang yang bertanggung jawab itu dia jelas hubungannya. Dia seorang hamba dan kemudian dia tahu siapa yang memberi tugas, kepada siapa dia harus mempertanggungjawabkan itu. Inilah yang penting, yang pertama soal pinggang terikat, tetap terikat, pelita tetap menyala. Dalam situasi apapun saudara, baik sebagai pimpinan ataupun sebagai anggota biasa, kita diberikan hidup untuk dijalani dengan bertanggung jawab. Siapa yang saudara memberi tugas pada saudara, dan kepada siapa saudara harus mempertanggungjawab, yaitu Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita belajar dari firman Tuhan ini dengan direfleksikan dengan kehidupan Bapak Edward Ariton. Pinggang tetap terikat itu berarti kesiapsiagaan yang aktif, yang setia, yang waspada, dan selalu menantikan Tuhan. Zaman dulu orang pakai jubah. Kalau dikatakan ikat tetap terikat, artinya dia ikat sehingga setiap siap sedia menjalankan tugas, apalagi sebagai seorang pelayan. Dia harus mengikat pinggang untuk siap kapanpun melayani. Dan saudara, ketika dikatakan pelita tetap menyala, dikatakan di dalam bacaan Alkitab tadi, seorang pelayan yang di mata Tuhan, yang punya iman, menjalani hidup dengan bertanggung jawab, seperti menantikan Tuhan, yaitu sekalipun malam itu sudah gelap, orang sudah tidur, dia tetap siaga dan tetap
berjaga-jaga, siap kapanpun, dalam kondisi apapun, semangat hidupnya menyala untuk melayani Tuhan, sekalipun semua orang sudah istirahat dan tidur. Saudara-saudara, dalam perjalanan kita bersama dalam pelayanan Bapak Edward Aritonang, baik di wilayah, di panitiaan, di dalam majelis, di Mabit, di Penta dan sebagainya, apa yang kita lihat. Saudara, kadang-kadang dia merasa dia jalan sendiri. Saya masih ingat suatu hari beliau dikasih tugas, padahal menjadi anggota tim untuk mengatur, menyusun aset-aset gereja yang terlantar, yang tidak produktif. Apa yang beliau lakukan? Dia melalui ketuanya mengatakan, kita harus survei tempat itu satu demi satu. Kita harus data keadaannya. Kita harus catat. Kita harus laporkan sekaligus usulannya. Tidak tahu berapa orang, apakah ketuanya datang atau tidak. Yang penting dia menjalankan tugas. Sampai di situ saya ikut waktu itu dan melihat satu lokasi di Pondok Cabe. Dia mengatakan, dia tunjukkan, tahu nggak, A, B, C, D, E, itu persoalannya. Saudara, kemudian sekaligus dia menceritakan A, B, C, D, dan E. Lalu saudara, betul-betul dia tidak merasa saya ini anggota, ketuanya mana, sekretarisnya mana, tidak ada. Dia jalani. Tapi ketika beliau jadi ketua umum majelis juga sama. Dia menjalankan yang sama, tidak berubah. Dan ketika di PSKD sebagai pengurus rapat sama. Dia survei tempatnya satu-satu dan kemudian dia ceritakan apa yang ada, dia kemudian usulkan. Bahkan rapat yang terakhir di Queenie, beliau masih menceritakan, ini nanti usulnya begini, usulnya begini. Saudara, inilah detail. Dan benar-benar dia tahu kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Dan tugas itu dari siapa. Seorang yang sungguh beriman kepada Tuhan, dia harus selalu siap siaga, aktif, bukan pasif. Harus setia, bukan karena jabatan, bukan karena tugas. Harus waspada. Dan harus tetap menantikan pertolongan Tuhan dengan laku tadi. Saudara, selama saya menjadi rekan sepelayanan dan dalam perjalanan beliau, saya kira keluarga dan rekan-rekan pasti yang dekat dengan beliau akan punya pengalaman yang sama. Dia tidak pernah cerita jeleknya orang, tetapi yang ada di dalam pikirannya adalah ada kesulitan, solusinya apa, kita selesaikan dengan baik. Apakah beliau tidak pernah dikecewakan orang? Pernah, bahkan mungkin sering. Di gereja pun juga mungkin sering. Tapi dia tidak pernah terpusat ke situ. Dia hanya mau mengatakan, biarlah pinggang tetap terikat dan berita tetap menyala. Saudara-saudara, sampai ketika beliau sedang melakukan tugasnya dengan perencanaan, belum tentu ketika pada harinya dia mengalami. Saya teringat pada waktu didiskusikan saya akan di emeritus, Pak Edward ini angkat tangan mengatakan saya menawarkan diri jadi anggota panitia. Anggota. Terus rupanya panitia setuju dan kemudian malah beliau jadikan ketua. Semua dipersiapkan sampai hari, hanya semua dengan rapi sampai akhirnya. Tapi pada jam ketika pelaksanaan emeritasi itu, beliau tumbang masuk rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Itulah beliau. Dan yang saya lihat, walaupun beliau saat itu sedang sakit, secara fisik tidak ada, semua itu berjalan dengan baik, dengan indah. Hari ini saya punya keyakinan yang sama. Banyak rencana, banyak
segala harapan Bapak Edward Aritonang kepada istri, kepada Bang Robert, kepada Bang Aldo, Tiziana, dan cucu-cucu. Dan banyak hal yang beliau sudah persiapkan. Tapi belum tentu dia akan menikmatinya. Tetapi satu yang pasti, tetaplah pinggangmu terikat, pelitamu menyala. Karena pertolongan dari Tuhan. Dan kalian pasti dimampukan oleh Tuhan. Bisa. Dan itulah tujuan kebaktian syukur ini. Bahwa Tuhan telah menghadirkan seorang ayah, seorang kepala keluarga yang baik dan luar biasa untuk keluarga ini. Dan sekalipun sekarang beliau sudah pulang, bukan berarti Tuhan meninggalkan tempat ini. Dan saya percaya di dalam beberapa peristiwa, meskipun dia setia, dia baik, dia sungguh-sungguh, tetapi saat itu ada badai yang tidak mengizinkan dia hadir, tetap apa yang didoakan, apa yang direncanakan, apa yang diperjuangkan, tetap seperti semula sampai berhasil. Saudara, saat COVID, apa yang saya mau sampaikan pada saudara, beliau tetap pinggang tetap terikat, pelita tetap menyala. Beliau sempat kena COVID, tapi di saat yang sama beliau masih tetap pelayanan bersama Ibu Arta itu di Penta, urusan tanah, Gunung Gelis, dan Pondok Capi. Saudara, akhirnya apa yang diyakini oleh beliau dan kita semua, bahwa pertolongan itu dari Tuhan. Jangan kita berpikir perjalanan itu tanpa badai. Ada dua lagu yang kita nyanyikan hari ini, nanti dinyanyikan setelah selesai khotbah ini. Ada nama menceritakan hidup itu pasti ada badai. Dan lagu ini sering kemana-mana dia nyanyi sendiri. Dan kemudian saya tanya, maksudnya apa Pak? Kenapa Bapak nyanyi itu? Hidup itu selalu ada badai. Kita tidak berdaya untuk menolaknya. Tetapi yang bisa kita lakukan, kita bersandar pada pertolongan Tuhan. Dan kita harus berjuang sampai akhir. Saudara-saudara, pinggang tetap terikat, pelita tetap menyala, yaitu kita sedang bekerja saat ketika orang lain sedang tidur dan tidak melakukan apapun. Kita tetap sedang bekerja sekalipun malam gelap yang tidak memungkinkan kita bekerja dengan leluasa. Jangan pernah berhenti, karena sikap inilah yang diharapkan oleh Kristus menantikan kedatangan Tuhan. Hari ini banyak orang menantikan kedatangan Tuhan. Yang pertama, mereka bingung, mereka sedang sibuk mencari tanggal, hari, waktu, tempat Yesus datang. Ada yang kedua, sedang mengumpulkan uang jabatan yang sebanyak-banyaknya. Ada yang ketiga, sedang menceritakan segala kehebatan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, seorang hamba yang sungguh menantikan kedatangan Kristus adalah bagaikan seorang hamba yang sedang menunggu tuannya sedang di dalam pesta, yang kemudian saatnya akan datang. Dan ketika Tuhan itu datang, menemukan dia sedang bekerja. Saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan pengurus dari PSKD, kami percaya kita semua kehilangan Bapak Edward Aritonang dengan segala perjuangan, segala pengorbanan dan apapun yang dia lakukan. Di satu sisi kita akan mengatakan, sayang ya kalau beliau masih itu akan terus. Beberapa langkah sudah dilakukan dan rekan-rekan pengurus PSKD di sini juga bersama-sama juga mengamini. Bertahun-tahun Pak Edward ini berjuang bersama Pak Tunggul, akhirnya membentuk pengurus. Sampai pengurusnya terbentuk, ADART-nya terbentuk dengan rekan-rekan semua yang muda. Dan sudah disahkan
Dari zaman Belanda sampai sekarang, baru sekarang ini pengurusnya lengkap, pengurusnya sudah terdaftar, dan juga ADART-nya jelas, bukan berarti dulu tidak jelas. Sekarang ini sudah menyesuaikan dengan zamannya, dan dia sudah menyusun, berjuang, dan sudah menengok, menilik setiap aset itu, dan diusulkan bersama dengan teman-teman untuk diapakan. Sekarang beliau sudah pulang, tapi bukan berarti tugas Bapak Ibu selesai. Tetap ikat pinggang, tetap teguh mengikat pinggang, dan tetap lampu menyala. Artinya, suatu saat gilirannya saya dan saudara. Saat giliran tiba, apakah saya dan saudara sudah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, sudah menjalankan sesuai dengan maunya Tuhan, dan Tuhan memanggil kita dalam keadaan sedang bekerja, sekalipun gelap, sekalipun sakit, sekalipun situasi kondisi tidak menguntungkan, tetapi yang terpenting Tuhan menemukan saya, menjumpai saya, menjemput saya saat dalam keadaan bekerja. Ibu Frida, Pak Robert, Isyana, Ronaldo, dan keluarga yang terkasih, saya percaya di dalam benak pikiran Bapak Ibu ada banyak hal tentang kerinduan iman beliau dan apa yang menurut beliau untuk seluruh keluarga yang terbaik. Jangan pernah kendor, semangat, dan tetap pinggang terikat, dan tetap pelita menyala, karena kita menerimanya sebagai anugerah dari Tuhan. Kita harus mengurusnya sebagai pertanggung jawab atas penghargaan Tuhan. Kita pun akan mengerjakan semuanya itu sebagai karakter Tuhan yang kita tampilkan. Jadi kalau kita bertanggung jawab, yaitu tidak hanya siap siaga yang aktif, setia, waspada, seperti menantikan Tuhan, tetapi kita juga mempunyai iman yang aktif, kewaspadaan, hidup iman Kristen yang jangan sampai lengah dan kemudian menjadi surut dan lampu itu padam. Saudara, suatu hari saya bertanya pada beliau, Bapak kok nggak pernah tertarik cerita orang yang salah? Nggak ada. Dia bilang habis energi kita. Nanti akhirnya semangat kita yang runtuh. Kalau istilahnya sekarang, pelitanya akan padam. Membahas dia, mau nyalakan dia, mau menghukum dia nggak selesai. Tetapi adalah bagaimana kita waspada. Bukan berarti membiarkan yang salah dibiarkan, tidak. Waspada. Dan selalu dibuat aturan, dibuat mekanisme supaya yang salah itu tidak mengulang. Saudara-saudara, inilah yang kita belajar, bahwa ternyata mengikat pinggang dan juga ketika kita membiarkan tetap menyala pelita kita, hidup kita selalu waspada. Waspadanya bukan mencurigai orang lain, bukan menzalimi orang lain, tetapi waspada jangan sampai dalam situasi kondisi keadaan yang seperti apapun, bahkan diremehkan, dihina orang, kita menjadi padam, kita menjadi lemah, kita menjadi kehilangan semangat, bahkan mulut, bibir, pikiran kita sudah bersalah kepada Tuhan. Tidak mudah, tapi inilah panggilan hidup kita menurut firman Tuhan. Saudara dan saya mempercayai Tuhan Yesus akan datang. Amin. Menantikan dia datang? Iya. Bukan cari tanggal, waktu, hari, dan sebagainya. Bukan mengumpulkan apa-apa. Biarkan pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala.
jaga hati, hidup, pikiran, dan kelakuan semangat. Jangan sampai Tuhan datang, Tuhan kecewa. Tuhan datang, engkau dalam keadaan siap sedia, setia, dan dalam keadaan bekerja. Kiranya firman Tuhan ini memberikan sebuah pesan yang sangat berarti untuk kita, yaitu pinggang tetap terikat dan pelita tetap menyala. Dan sebagaimana pada saat jenazah beliau dimasukkan dalam peti pada tanggal 13 malam, saya menyampaikan menutup renungan itu dengan mencoba membayangkan seandainya Pak Edward Aritonang berada di tengah-tengah keluarga, apa yang akan dia katakan. Itu imajinasi saya. Bukan Pak Edward ngomong sama saya, tapi pengenalan saya akan dia akan menyampaikan ini. Saya bacakan hari ini sekali lagi karena ada yang mendengar dan saat itu ada yang tidak datang. Istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah berduka atas kepergian. Kepergianku akan mengingatkanmu pada suatu kehidupan baru. Aku telah bebas dari duka nestapa duniawi ini. Lembah duka sudah berlalu. Aku mendahuluimu, menelusuri jalan emas menuju rumah nan permai yang telah disediakan Tuhan Yesus bagiku. Tugasku di dunia sudah kuselesaikan dengan setia dan baik untuk Tuhan. Sekarang aku beristirahat bersama Tuhan Yesus. Aku mendahuluimu untuk menemui mereka yang juga mengasihiku. Mereka menantikanku bersama anak Allah. Bila kepergianku meninggalkan rasa kehilangan, isilah itu dengan kenangan manis yang sudah tercipta di antara kita. Keluargaku yang terkasih, jangan bersusah hati karena kepergianku. Aku pergi untuk memenuhi panggilan Allah yang sangat baik padaku. Aku pergi untuk bernyanyi, bersukacita dalam jemaat yang bersukacita. Keindahan surga lebih berharga dari kemuliaan dunia ini. Keluargaku yang terkasih, kehidupan di dunia ini memang sungguh terasa cepat sekali. Pesanku padamu, jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Siapkan dirimu untuk bertemu denganku dengan tetap setia, beriman pada Tuhan, dan melaksanakan hidup yang setia dan bertanggung jawab dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Hidup yang dijalani dengan bertanggung jawab adalah ikatlah pinggangmu tetap terikat, dan biarlah pelita tetap menyala dalam hidupmu. Amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat.